Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Selamat datang peserta didik baru SMP Negeri 1 Geger Bitung. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak Yusak Munawar Iqbal. Kedepannya Bapak akan mengampu mata pelajaran informatika. Jadi, insya Allah kalau kalian selesai melewati tahapan PPDB, kita akan belajar informatika bersama-sama. Baiklah, pada kesempatan ini, materi yang akan Bapak bawakan adalah pemahaman etika dan moral di era teknologi informasi sebagai pengetahuan dasar. Baiklah, kita mulai. Tentu saja kalian mengenal atau barangkali pernah mendengar yang namanya etika. Etika diambil dari bahasa Yunani kuno. Yunani itu sebuah negara yang ada di Europe sana, bagian timur. Dia berasal dari kata ethos, artinya kebiasaan atau tingkah laku. Itulah etika. Ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia, khususnya perbuatan manusia, yang didorong oleh kehendak serta didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan. Artinya, setiap tingkah laku yang dilakukan individu dilandasi dengan pikiran yang jernih dan pertimbangan perasaan. Nah, sebetulnya ada yang lebih tinggi dari etika dalam bahasa agama kita, yaitu perilaku akhlakul karimah, ya, perbuatan baik, akhlak yang baik. Nah, baik, karena kita sedang membahas etika, kita batasi dulu, kita membahas etika saja. Ini jadi bahan referensi, silakan perhatikan. Yang pertama etika. Selanjutnya adalah moral. Moral berasal dari bahasa Latin. Nah, Latin di mana? Latin itu bisa dikatakan hari ini adalah bangsa-bangsa Latin yang ada di Eropa Laut Tengah sana. Biasanya diwakili sebuah negara namanya Italia, yang kemarin baru saja juara ya Piala Euro 2020. Dia diambil dari kata mores, yang artinya aturan kesusilaan. Bisa didefinisikan suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat, peran lain, kehendak, pendapat, batasan, perbuatan yang layak, atau dapat dikatakan benar, salah, baik maupun buruk. Nah, dari kata moral dan etika, kita bisa mengambil sebuah perbedaan antara moral dan etika. Perbedaannya terlihat berdasarkan pemakaiannya dalam sehari-hari. Jika etika digunakan untuk sistem nilai yang ada, sementara moral digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai. Jadi etika itu sistem nilai, sedangkan moral adalah perbuatan yang sedang dinilai. Paham sampai di sini kan? Nah, jadi apa hubungannya dengan teknologi? Baiklah, kita ke slide selanjutnya. Nah, pada kurun tahun 1814, di situ ada namanya first wave, perkembangan teknologi pertama. Di masyarakat dunia itu kebanyakan adalah agricultural society atau masyarakat
petani ya. Apa teknologi yang utama pada waktu itu adalah steam engine, mesin uap. Kemudian pada tahun 1873 sampai 1920, yang utama teknologi pada saat itu adalah telepon atau disebut analog electronics. Ya, zamannya teknologi elektronik analog. Sekitar tahun 73 ada fourth wave atau gelombang yang keempat, diistilahkan dengan information renovation, dan yang terakhir adalah digital revolution. Nah, ini kurun waktu 2010 sampai 2025, yang artinya ini adalah kurun waktu tempat kalian lahir, berkembang, melakukan sekolah, aktivitas, ya saat ini. Jadi digital elektronik adalah saat ini. Kalian adalah masyarakatnya, masyarakat digital elektronik. Baik, selanjutnya adalah perkembangan cyberspace. Cyberspace itu adalah istilah lain untuk dunia maya. Perhatikan. Yang pertama adalah ini ada contoh istilah-istilah dan barang-barang yang dikenal pada zaman digital sekarang. Ada PC, personal computer, mobile, handphone yang kalian pakai sehari-hari. Ada digital TV, VDA. Kemudian IP-based network, kabel DSL, satelit, wireless, fiber. Kita akan pelajari ini pada kesempatan lain. Dan application, dimulai dari advertising, VoIP, music, education, finance communication, sampai ke games dan e-commerce. Kalian tahu e-commerce saat ini, perdagangan hampir semuanya online. Nah, hubungannya dengan etika dan moral itu seperti apa sebetulnya? Nah, transformasi budaya. Nah, transformasi nilai-nilai budaya, sosial, etika, pengetahuan, dan lain-lain, termasuk regulasi pembangunan dan aktivitas transaksi lain-lain. Jadi di kebudayaan kita berubah karena adanya transformasi budaya yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi tadi, sehingga budaya-budaya saling bertukar dengan sangat cepat, berbeda dengan zaman dulu. Sehingga saat ini tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tidak bisa diketahui oleh seorang manusia di tempat dunia lain. Itulah transformasi budaya dan sosial. Jadi kejadian hari ini di belahan dunia lain bisa dilihat, disaksikan. Pada saat itu juga real time oleh masyarakat di belahan dunia lainnya. Nah, apa hubungannya dengan etika dan moral? Ya, jadi kesimpulannya adalah etika di real space, dunia nyata, dan dunia maya atau cyberspace harus dijunjung tinggi dan sama pentingnya. Kalau kalian di dunia nyata sopan, di dunia maya pun harus sopan. Menghargai orang lain, susila yang baik, menghargai reputasi orang lain, berkata yang baik. Real space dan cyberspace harus sama. Begitupun dengan hal yang negatif seperti menggunjing, menghina, merendahkan, memanipulasi, itu sama-sama tidak baik pada dunia maya atau dunia nyata. Keduanya harus sama. Jadi etika, moral di dunia nyata harus kalian bawa ke dunia maya atau cyberspace. Karena dampaknya sama-sama menimbulkan efek hukum
Karena melalui Undang-Undang ITE, cyberspace itu mengatur semuanya. Nah, jadi menghina orang di dunia nyata sama dengan menghina orang di dunia maya ataupun sebaliknya. Nah, pesan utama dari video ini adalah mulai sekarang, saat ini, detik ini, perilaku kalian di dunia maya yang baik harus sama dengan perilaku kalian di dunia nyata yang baik, dan yang negatif dihindari. Kedua dunia ini harus diisi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kalian dianggap sebagai manusia yang bermoral dan beretika. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Nah, rumusnya sederhana yang tadi. Baik di dunia nyata harus sama baik di dunia maya. Buruk di dunia nyata, buruk di dunia maya. Norma di dunia nyata dan maya sama. Jangan mentang-mentang orang tidak tahu kalian seenaknya di dunia cyberspace, dunia maya. Fakta. Yang terakhir, teknologi informasi telah mengubah perilaku dan peradaban masyarakat global. Teknologi informasi selain memberikan manfaat juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Ya, terakhir pertanyaan. Ini silahkan jawab, dan jawabannya tidak usah dikumpulkan, tapi sebagai bahan evaluasi kalian. Pertanyaannya, apakah keterkaitan antara etika, moral, sosial, dan budaya dengan teknologi informasi? Yang kedua, prinsip apa yang digunakan sebagai acuan cyber ethics? Dan yang terakhir, bagaimana secara bijak menyikapi perubahan kehidupan masyarakat sebagai dampak teknologi informasi? Baiklah, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Ya, salam teknologi. Dunia nyata dan dunia maya adalah sama. Kalian harus tetap berbuat baik. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.